di pasar berkerumunan, tidak ada social distancing, lokasi wisata juga. Itu kemana Satpol PP? Aduh Benny. Kan nyinyiran lah apa ini. Wah, Satpol PP sekarang udah main kasar ya. Jangan nyinyir. Di India melakukan tindakan tegas kepada masyarakatnya, dipukulin. Lewat di jalan aja, orang pukulin pada ini. Berani Satpol PP kayak gitu dong. Aduh, tangan Benny ini ngapukul yang ini pulau. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Guys, siang ini saya mau nyinyirin The Legend of BD TV cacamnya. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Dang Nurlin, Cacam. Satpol PP Provinsi Bengkulu. Saya mau nyinyirin beliau soal kata masyarakat Satpol PP nggak kerja, Bengkulu masih aman-aman aja, kayak nggak ada COVID. Banyak yang berkerumun, banyak yang ini. Kemana Satpol PP? Kita tanya langsung sama Kasatpol PP Provinsi Nurlin Riza. Kenai udah. Sehat dong? Alhamdulillah sehat, tapi kok harus dipasang terus. Pasang terus ini. Pasang terus. Iya. Aman. Nggak masalah dong. Kalau di ini kan biasanya jarak 1 meter. 1 meter. Nah, mundurkan dikit. Mundur lagi. Puasa dong? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Malam kita tidak ngevlog. Malam tidak. Oh, malam tidak puasa. Tidak puasa lagi. Jangan malam dong. Ya itulah makanya nanggung gitu siang malam kan. Siang malam ini. Bukan itu, ada yang lain tak jatah. BD TV. BD TV biasa. Dan BD TV yang pertama kali dibilang liputan nyeleneh. Kata Dang Nurlin. Iya. Tapi Betul. keren ya. Keren punya lah. Keren. Lokal insya Allah nasional. Amin ya Allah. Kita ini mungkin kayaknya udah lama dah kita belum vlog lagi dong ya. Benny lupa. Gue nggak lupa dah, ampun dang, jangan diri dang. Ini Dang Nurlin punya jasa besar untuk BD TV karena beliau ini dulu awal-awal BD TV. Makasih banyak dang. Sekarang udah 17.000 subscribe. Alhamdulillah. Dari yang dulu cuma 100 di bawah itu. Seminggu 400. 400 dong ya. Target tercapai ya. Alhamdulillah dang. Mudah-mudahan menuju 100.000 lah. Mohon dukungannya dang. Insya Allah ini pasti didukung. Insya Allah. Cuma jangan lupa dengan kita. Siap dang. Aku sebenarnya ada nazar dulu. Ini tapi entah terserah dang mau nerima pun dah. Tunggu ada cairan deh ya. Itu yang megang kamera di sana itu. Ada nazar aku dang. Seandainya BD TV ini naik nanti aku nak ngasih
center 5 unit kayak Dang. Alhamdulillah, itu nazar yang positif untuk menemukan, kan dia hobi malam. Iya, Dia benar. ngajak patroli kemarin itu ngejar Nyari banci Dang, nggak banci, ketemu gara-gara ada lampu. Tapi memang BDTV mantap. Awalnya betul-betul penuh perjuangan, sekarang insya Allah sudah menikmati Sudah, hasil. alhamdulillah. Sudah Makasih banyak banyak dikenal, dukungannya. viewer, subscribe, Iya. banyak. Camko, Camkoha yang cacamnya. kacam. Dang, Ya, aku bertanya-tanya boleh? boleh. Nyinyirin. Asalnya minta duit aja. Lagi corona susah. Soal nyinyir boleh kan? Dang? Boleh. Boleh kan? Boleh. Dan kan puasa. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh marah di Nggak boleh marah. Iya. Kenapa Ya Allah, macam? berikanlah kesabaran. Kesabaran. Ngadu ya orang satu cah itu Iya. harus banyak sabar, Harus apalagi banyak- limo. Apalagi limo. Aduh, nyinyiran gini lah. Ah, Satpol PP mana katanya Bengkulu udah kayak nggak lagi Covid. Di mana-mana rame. hmm. Di pasar berkerumunan. Tidak ada social distancing. Orang jaraknya dekat-dekatan. Di pasaran apa di ini. Bahkan lokasi wisata juga banyak yang ini. Itu kemana Satpol PP? Aduh Benny. Ya Satpol PP Ado kan kemarin Iya, ikut. siap. Masih Masih Satpol di- Ado ditanya juga udah Ado ini. Kan nyinyir Dang. Nyinyir. tadi. Ini kenyinyiran ini. Kenyinyiran. Nah, jadi gini. Heeh. Sejak dan memang bukan hanya kok masa waktu pandemi Covid, kita terus ya melaksanakan patroli dalam rangka Tertib Linmas yang dibebankan amanah tugas itu di Pol PP. Kami tetap melaksanakan operasi rutin, patroli rutin 3 kali sehari. 3 kali sehari. Alhamdulillah kemarin menemukan ya kerumunan tetap ada, kita himbau, kita bubarkan, kita minimalisir. Warung yang banyak terbuka terang-terangan, yang tempat orang makan minum kemarin Iya. kita bubarkan juga. Kita himbau supaya bersikap lebih sopan, saling menghormati, Lagi puasa dan ini. tidak berkerumun. Nah kemarin juga pada saat patroli di STQ atau di perbatasan IAIN, Iya. ada masa anak-anak muda kebut-kebutan liar itu. Oh, balap liar. Nah, balap liar kita amankan, kita tertibkan, kita berikan sanksi juga mereka. Sanksinya ya macam-macam, kita lapori orang tua, buat perjanjian, dan kita berikan hukuman pembinaan, kedisiplinan dan lain-lain. Mereka berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang parah kemarin ada anak-anak muda tidak puasa kedapatan oleh kita minuman kas kita temukan botol minumannya itu ya maaf berbau alkohol dan seperti tua gitu, dan mereka juga dengan wajah dan sikap yang sudah tidak normal gitu dalam tanda petik ya mungkin mabuk. Nah jadi kami lakukan penertiban, himbauan, pembinaan, pengawasan, dan kita arahkan kepada mereka dan orang tua itu beri pengawasan lebih ketat lagi. Apalagi ini bulan puasa dan musim Covid ini ya. Mereka kayaknya tidak khawatir Tidak takut. Tidak takut ini. Dan takut sama. Ya takut lah. Mungkin BDTV kru yang nggak takut dengan Covid ini. Nah, terus baru-baru ini kan pengumuman kelulusan. Banyak anak-anak konvoy. Ya. Satpol PP bersama Polri, TNI turun. Mengingatkan, bahkan saya dengar ada Dang ngomong menyesalkan. Ini saya manggil Dang karena beliau ini gaul sama wartawan. Jadi Dang itu kakak ya. Abang. Nah, abang kalau bahasa biasanya di ini. Jadi bahasa Bengkulunya Dang. Nah. Nah, jadi ini Dang. Ini kritikan dan nyinyiran lah apa ini. Wah, Satpol PP sekarang udah main kasar ya. Biasanya lebih dekat. Itu apa karena Covid? Sampai ada yang disuruh push up, ada yang di ini. Kok
Satpol PP ini sekali sekarang itu kenapa? Itu adalah bentuk masih hukuman pembinaan. Kemarin juga waktu penertiban yang siswa pelajar yang masih berkonvoy Ya. pada saat merayakan kelulusan, padahal sudah betul-betul dihimbau belajar aja dihentikan sekarang. Ya. Harus belajar dari rumah. Mungkin tidak ada ujian nasional, mungkin saya tidak tahu ya. Lulus tanpa ujian. Lulus tanpa ujian, sekolah from home study from home ya, Ya, kerja study dari from home. rumah, work from home. Work from home. Artinya apa? Bahaya penularan virus COVID ini antara lain adalah melalui kerumunan, bersentuhan, tapi diacuhkan sama mereka. diacuhkan. Artinya himbauan pemerintah itu betul-betul tidak dipatuhi. Tidak dipatuhi. Ketakutan, kekhawatiran kita Bengkulu ini kan sudah zona merah. Ya. Kalau tidak kita disiplin, kalau kita tidak sama-sama jaga, kapan berakhirnya? Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, semua elemen bergerak untuk memberikan edukasi, bantuan kepada masyarakat supaya kita harus menghindari kerumunan. Makanya pesta-pesta tidak boleh kan ya. Pesta pernikahan itu tidak ada lagi kondangan-kondangan. Bahkan ya. tidak dianjurkan tarawih. Sholat, sholat Jumat, sholat tarawih itu di rumah saja. Ada banyak argumen dari ustaz-ustaz. Ya. Artinya apa? Kita tidak mau proses wabah ini lama, panjang. Tapi kalau kita disiplin sama-sama, ini insya Allah cepat berakhir. Tapi betul-betul kita bersama-sama bekerja berdisiplin supaya ini lekas berakhir, tuntas. Lihat, mungkin yang tidak merasa dampak ekonomi ini kru BDTV. Yang lain nampak semua, termasuk Asad itu. Terdampak kan nyinyir juga. Lah saya yang dinyinyirin. Nah, kalau ini tidak cepat kita sama-sama melawan ya, lama ini prosesnya. Lama. Dua bulan aja kita udah rasakan gimana. Pulang kampung tidak boleh. Iya, udah nggak boleh. Apalagi dari zona merah ke zona ini di karantina, diisolasi dan ya capek. Tim medis kita bekerja 24 jam udah berapa lama, kemudian aparat keamanan lainnya, pemerintah memberikan bantuan sembako dan lain-lain kan semua perlu biaya, ada keterbatasan. Kalau lama, nah untuk itu mari kita sama-sama melawan dengan berdisiplin, mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan satu, jangan nyinyir. Biar saya aja yang nyinyir yang pejabat. Nggak usah nyinyir di medsos ya. Di medsos banyak yang nyinyir tapi tidak terkonfirmasi. Betul. Nah khusus saya nyinyirnya terkonfirmasi langsung. Jadi itu. Nah bentar lagi kan kemarin SMA ada. SMP nanti kalau ini lagi. Oh jelas, saya yakin itu aparat keamanan ya, TNI, Polri, Pol PP semua akan diskusi, semua akan melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak berkonvoy, tidak merayakan di luar sekolah. Kalau kedapatan diapain? Ya pasti kita lakukan pembinaan. Kalau sudah melewati batas ya boleh lewat. Sekarang polisi ya, Polri itu motor balap liar itu keluar sebulan lagi itu. Kalau ketangkap betul. Jadi nggak bisa dipakai lebaran. Nggak bisa dipakai lebaran. Kalau lebaran juga kan nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Kalau seperti ini masih, saya pikir tarawih jelas tidak bisa. Idul Adha juga ya. Iya, Idul Fitri ya di rumah. Idul Fitri ya. Halal dan open house kan. Open house nggak ada semua. Kurang dong THR saya. Hah? Emang udah dapet THR? Nah, Dang. Kemarin tegas sama SMA. Nanti SMP kalau mereka nekat lagi akan dilakukan tindakan tegas. Pembinaan yang tegas. Oke. Nah, ini udah bau-baunya nih. Kan viral tuh di YouTube, di media sosial, Facebook, Instagram. Di India melakukan tindakan tegas kepada masyarakatnya karena mereka lockdown nih. Kita kan nggak lockdown nih. Nah, dipukulin. Ada yang berkerumun langsung nggak ada basa-basi langsung tuh. Nggak hanya berkumpul, lewat di jalan aja, pukulin. Apa ini? Berani Satpol PP kayak gitu, Dang.
Aduh, pertanyaan yang ini ngapa pulau yang ini pulau. Jadi gini, ada tahapan proses ya. Mungkin di India semuanya sepakat seperti itu. Ya, kami pihak aparat keamanan ya, antara lain TNI, Polri, Pol PP, asal diperintah oleh aturan tentunya akan siap. Asal diperintah sesuai regulasi. Kalau harus begitu? Kalau harus begitu, karena di Banjarmasin Pol PP sudah pakai rotan. Iya. Kalsel ya. Karena mungkin begini, masyarakat sudah diingatkan, tapi masih juga. Sementara Bengkulu yang angka positif kan masih bertambah. Iya. Ya kan dulu kan sedikit, ya kan. Yang sakit pun sudah keluar sehat, ya. Yang masih dalam isolasi mandiri yang memang positif, alhamdulillah berangsur membaik. Ya jangan lagi kita tambahi. Nah, penularan tuh kan rame. Kalau orangnya berkerumun, salah satu aja dari kerumunan itu yang ternyata membawa positif karir karir yang positif, terdampak semua ini, bisa terpapar semua. Enggak selesai urusan ini. Nah, gitu ya, tidak mungkin ini ya, bukan urusan keamanan aja, urusan masyarakat semua lah untuk timbul kesadaran. Jangan sampai bisa jadi seperti polisi India. Jangan sampai. Tapi ya kalau terpaksa mungkin kalau nanti sudah genting keadaannya. Kan Bengkulu ini masih aman-aman aja. Masih aman-aman. Paling kalau yang paling nyinyir tuh lah gitu, pecut dulu. Tegas sekarang, yang pemudik mau masuk Bengkulu, oleh aparat yang menjaga di pos-pos itu suruh balik. Balik. Begitupun dari Bengkulu mau ke Lampung, di perbatasan Lampung suruh balik. Nah, jadi semua aturan itu sudah begitu dilaksanakan. Lihat di Jabodetabek, di Cikampek sudah sudah dijaga ketat, tidak boleh ke Jawa Barat. Hanya ya ini supaya lockdown juga itu sebenarnya. Tapi masih memungkinkan aktivitas lain ya. Kalau yang di India, kemudian di Italia itu juga sudah keras polisinya. Udah coba aja buka di Facebook, di media sosial, di YouTube, itu sudah main tendang-menendang juga. Iya, karena mereka kan korbannya udah banyak. Iya, betul. Ekuador dan lain-lain. Nah ini ya kita tidak berharap Indonesia seperti itulah. Karena itu untuk masyarakat sendiri. Untuk kita semua. Kita semua ya. Kita semua. Pemulihan ini kan lama. Kesadaran dan disiplin. Nah, jadi tolong kawan-kawan media, mari ajak masyarakat supaya berpikir jernih, patuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau keluar rumah pakai masker. Semua. Dan bagi yang tidak berkepentingan lebih baik di rumah aja. Makanya sekolah di sekolah dari online. Kuliah online juga. Online, kerja juga banyak dari rumah, kecuali ya kayak kesehatan, OPP, TNI Polri, BPD, perhubungan itu tetap masuk kantor. Dan wartawan juga ada. Media nggak ada istirahat gitu kan. Istirahat harus ke lapangan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau angka ini semakin bisa kita jaga, pertahankan, yang positif itu bisa zero. Kosong, dan mudah-mudahan Bengkulu dan nasional akan kembali cepat normal. Kalau perlu kita nggak usah PSBB lockdown kalau bisa itu jangan terakhir lah itu. Karena dengan menumbuhkan kesadaran. Karena saya lihat juga informasi yang saya dapat, penanganan untuk Bengkulu sendiri udah bagus gitu. Mudah-mudahan. Yang penting masyarakatnya juga mendukung. Partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu lagi. Ada himbauan dong, kemungkinan nanti kan lebaran nih pada mau beli baju ini, padahal nggak keluar ya pada ini. Himbauan kayak gimana dong untuk menghindari nanti kerumunan ini. Apalagi nanti kan misal kayak biasanya mau lebaran tuh kan kayak di Prapto tuh banyak dagangan ini. Nah itu apa tindakan? Tentunya kami TNI Polri tetap melaksanakan, menjalankan apa yang sudah diperintahkan, diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selagi protokol itu belum dicabut, kita akan lakukan protokol tidak berkerumun, menjaga jarak, menggunakan masker. Ya kalau memang orang mau berdagang asal masih
physical distancingnya dan social distancing serta pakai ini kemarin Pak Gub juga membagi-bagi masker di Iya, di pasar konvensi sama- pasar ya. Itu apa? Karena aktivitas di pasar tidak mungkin tutup. Iya. Mana kita mau beli makan, Kebutuhan tetapi pangan, ya. lengkapi dengan proteksi. Iya, ya. proteksi. Ada di sana itu sudah disiapkan air, Cuci tangan, cuci ya. tangan, gunakan. Hmm. Jika itu memang tidak bisa, begitupun di pusat-pusat perbelanjaan ya, pertokoan dan Iya. pedagang kaki lima kita harapkan menerapkan apa namanya protokol itu. Protokol itu. Ya, Di jarak ya ininya, jangan. ya numpuk mungkin gitu. pernah lihat pasar di Vietnam atau di mana itu kan rapi. Oh iya, di Nah, Vietnam. di kan ada Iya, di betul, media betul. sosial itu. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian Filipina, artis apa iya. membagi bantuan itu? Mm-mm. Ini masyarakat tinggal ngambil. Tinggal Nah, kita ngambil. berharap walaupun tidak persis sama, Iya. tetap kita menjaga social Social distancing distancing. dan physical distancing serta Pakai masker. masker. gitu. Oke dong, makasih Oke, banyak dong. jangan nyinyir lagi ya. Hah? Jangan nyinyir Oh lagi. masih, ini program saya tukang nyinyir. Jadi BDTV dah, ada di depan Dang Murlin. BDTV punya program namanya nyinyirin pejabat. Jadi kan sebagai pejabat publik banyak tuh masyarakat yang ribut apa? Wah pemerintah, padahal kita udah ngerjain, kita udah melakukan yang hal baik, Tetap kerja. tapi tetap dianggap negatif, Iya, betul. dipandang tidak apa? Tidak bekerja lah, tidak. Karena kita kan juga bukan alat pemuas. Betul. saya Jadi bukan tidak pemuas. bisa memuaskan Tidak semua. bisa. Yang penting yang terbaik yang kita berikan. Ya, gitu. itu lakukan sesuai aturan. Ya, nah yang bagian saya itu yang nyinyir-nyinyiran itu saya Tapi tanyakan. ini bukan program. Ketemu di mana-mana nyinyir itu. Nyinyir tuh lah. Wah, nyinyir tuh lah. Acak nih Andam nih. Itu Dang, Oke. makasih banyak Dang. Ya, oke. Semangat Jadi titip terus. salam dan kawan-kawan. Media juga kalau meliput tetap ikuti sosial dan Sosial. physical distancing serta pakai masker. Pakai masker. Kalau medianya tidak pakai masker nanti Dirotan. dirotan. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap laksanakan protokol dalam pada situasi COVID ini. Kita ikuti himbauan pemerintah. Semoga wabah COVID ini dapat segera berakhir. Tetap semangat. Cacam ya. Cacam nih.